Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di video saya beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas tentang tips ya agar bisa mengelola portofolio dengan tenang dan juga bisa bertahan di bursa saham ya. Nah, kali ini mungkin bisa dikaitkan dengan video tersebut ya, bahwa setelah kita menemukan gaya atau style yang akan kita pakai di saham tersebut, lebih baik atau ada baiknya kalau teman-teman menentukan susunan portofolionya ya, atau komposisi dari portofolio yang bisa mendukung gaya dari style investasi atau trading teman-teman itu semua ya di saham ya. Dan kali ini saya berbagi cerita sedikit tentang bagaimana susunan portofolio yang sebetulnya cukup defensif namun juga bisa menghasilkan profit yang cukup tinggi. Jadi ada sisi saham-saham yang defensif namun tetap bertumbuh, dan juga ada juga saham yang bisa kita andalkan sebagai pencetak profit yang tinggi ya di susunan porto tersebut. Oke, kali ini kita simulasikan, kita menggunakan 3 saham saja teman-teman ya. Dan yang pertama saham yang ya, jadi sebetulnya ini cocok untuk pemula ya, cocok untuk pemula dan relatif cukup aman untuk kita pilih saham-sahamnya yang akan saya sebutkan ini. Misalkan yang pertama adalah Bank BRI teman-teman. Nah, kenapa Bank BRI? Karena dia, saya katakan aman karena dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau kita tarik jauh ke belakang ya, dalam 10 tahun terakhir dia dalam 1 tahun rata-rata mencetak pertumbuhan yang sangat bagus ya, pertumbuhan kinerjanya atau laba bersihnya meningkat di atas 10% setiap tahunnya. Dan peningkatan laba bersih tersebut atau pertumbuhan dari perusahaan Bank BRI tersebut selalu dilihat oleh pasar ya, artinya pasar selalu mengikuti kenaikan kinerja tersebut dengan peningkatan harga sahamnya ya. Jadi secara korelasi kita bisa melihat jika peningkatan kinerja Bank BRI itu tumbuh 10% misalkan, atau 13% dalam 1 tahun, maka kurang lebih kalau teman-teman amati juga harga saham Bank BRI tersebut dalam 1 tahun juga akan meningkat kurang lebih sebesar peningkatan dari kinerja tersebut ya teman-teman ya. Itu yang pertama untuk Bank BRI. Di sini kita bisa mendapatkan kestabilan ya, stabil, lalu konsisten bertumbuh. Kemudian yang ketiga cukup aman karena perusahaannya sudah besar dan sangat solid. Kemudian yang kedua sebagai komposisi dari porto yang akan saya sampaikan di sini, misalkan kita masukkan saham, kalau yang pertama ini tipenya sudah merupakan slow grower ya, atau stalwart ya. Jadi tumbuhnya sudah pelan, tidak terlalu kencang pertumbuhannya. Kemudian yang kedua saya akan masukkan saham cyclical teman-teman. Misalkan saja kita pilih saham PTBA ya. Nah, ini sifatnya cyclical ya. Nah, jika di saham yang pertama di Bank BRI kita mengharapkan kestabilan, namun juga tetap ada pertumbuhan di atas 10% setiap tahunnya, maka di saham kedua kita taruh saham yang bisa menghasilkan return yang lebih besar teman-teman ya. Seperti kita tahu PTBA mempunyai return dari yang jelas dari dividennya ya, dividennya bahkan mencapai 30 sampai 40-an% per tahunnya. Selain dari dividen, tentunya saham cyclical mempunyai peluang untuk profit yang sangat besar dari capital gain ya. Jadi di sini poin plusnya ya, dividennya besar, kemudian capital gain-nya juga kalau teman-teman masuknya timingnya pas bisa sangat besar ya untuk profit dari capital gain-nya. Oke, langsung kita ketiga teman-teman ya, ke saham yang ketiga, barangkali teman-teman bisa memilih. Nah, jika ke satu relatif konsisten dan aman walaupun kenaikannya tidak terlalu kenceng ya. Yang kedua ini relatif agak lebih beresiko, bahkan resikonya cukup besar ya, walaupun dia menjanjikan return yang juga besar dari capital gain-nya.
Namun teman-teman juga sebetulnya di PTBA ini atau di saham cyclical ini yang dia membagikan dividen yang besar, dia juga teman-teman bisa bermain dengan aman dengan mengandalkan return dari dividennya saja ya tiap tahunnya. Jadi tidak perlu pusing dengan capital gain. Nah, untuk yang kedua ini tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Nah, di saham yang ketiga, teman-teman bisa menambahkan saham sesuai dengan pilihan, misalkan akan memilih saham yang fast grower ya, yang tumbuhnya bisa sangat cepat, atau bisa memilih saham-saham yang turnaround ya, yang kinerjanya sedang buruk, padahal dia sebetulnya secara jangka panjang sudah dikenal sebagai perusahaan yang kinerjanya bagus ya, teman-teman ya. Misalkan kita pilih yang fast grower ya, fast grower teman-teman bisa pilih misalkan saham-saham consumer goods ya, karena di sana banyak sekali saham-saham yang masih belum begitu besar skalanya ya, jadi bisa dipilih untuk market cap-nya yang belum terlalu besar sehingga dia menyisakan ruang untuk kenaikan harganya dengan lebih leluasa ya. Nah, bisa dipilih mungkin dipilih fast grower ataupun saham turnaround ya. Nah, di sini nanti bisa banyak ya teman-teman ya, bisa dianalisa mungkin sama teman-teman sendiri, silakan dicermati untuk yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini lebih variatif ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Sementara yang ke satu dan kedua ini sudah relatif menjadi saham yang cukup aman ya. Dia yang pertama untuk Bank BRI atau BBRI, dia bisa eh, selain ditunggu dan nanti harga sahamnya hampir pasti akan naik dalam tiap tahunnya. Nah, dari kenaikan itu bisa kita manfaatkan kenaikannya untuk mengcover atau melakukan subsidi silang ya, kalau di saham dua yang setelahnya ini mengalami penurunan harga. Jadi saat misalkan aja saham yang ketiga, saham yang fast grower sedang mengalami minus yang cukup dalam, padahal teman-teman masih yakin dengan kinerjanya ya, dia akan membalik, kinerjanya akan menjadi bagus lagi, maka pasti di sini ada keinginan untuk melakukan averaging down ya. Nah, untuk averaging down tersebut kita bisa melakukan penjualan sebagian dari saham yang lainnya ya. Misalkan dari Bank BRI dijual dulu kalau posisinya sedang floating profit, dijual sebagian, kemudian dibelikan saham yang sedang minus tadi ya, misalkan saham yang ketiga ini. Nah, kalau kondisinya bagus semua, tiga-tiganya bagus, maka itu memang diharapkan ya. Jadi tidak perlu kita tidak perlu melakukan bongkar pasang atau subsidi silang dari satu saham ke saham yang lainnya. Sedangkan jika ternyata yang Bank BRI atau saham yang pertama ini tidak bisa mengcover untuk melakukan dijual dulu kemudian averaging down ke saham yang ketiga, maka itulah pentingnya teman-teman melakukan money management ya, money management. Dan money management di sini terkait dengan porsi ya, porsi per sahamnya berapa persen. Porsi per sahamnya berapa persen dibandingkan dengan seluruh dana yang kita sediakan. Nah, misalkan saja alokasi dananya atau porsi dananya untuk yang pertama ini, misalkan 35% ya, 35%. Lalu yang kedua sama, kita katakanlah 35%. Kemudian yang ketiga, ini misalkan 15 atau 20% ya, katakanlah 20%. Maka di sini untuk cadangan masih menyisakan 10% ya, teman-teman ya. Nah, 10% inilah yang akan digunakan untuk sewaktu-waktu melakukan pembelian di salah satu saham yang harganya sedang turun ya, terutama saham yang kedua atau yang ketiga ini, yang relatif harganya bisa berfluktuasi. Jadi 10%-nya bisa kita alokasikan ke saham di sini yang sedang mengalami floating loss ya. Karena untuk saham yang pertama ini, yang Bank BRI ya misalnya ya, dia walaupun turun, sebenarnya teman-teman nggak usah ragu, nggak usah khawatir, karena mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikutnya dia pasti akan naik lagi ya. Itu hampir pasti seperti itu polanya untuk Big Bang teman-teman. Nah, itu teman-teman secara garis besar barangkali untuk dana kelolaan yang tidak terlalu besar ya, untuk
kuantitas dana kelolaan yang tidak terlalu banyak, bisa menggunakan komposisi karakter saham seperti ini ya, yang satu stabil, konsisten bertumbuh walaupun pelan dan relatif aman sahamnya. Kemudian yang kedua bisa dikombinasikan dengan saham cyclical yang dia capital gain-nya bisa sangat besar, namun juga risiko penurunan harganya sangat memungkinkan untuk turun dalam ya, dan di sana ada juga potensi dividen yang sangat besar. Lalu yang ketiga, saham yang bisa menjadi kuda hitam ya, atau menjadi andalan saat kita tidak terlalu banyak bergerak dengan saham satu dan saham dua, maka saham ketiga ini yang bisa kita mainkan ya, kita pantau bagaimana perkembangan perusahaan itu, dan di sini bisa dilakukan averaging down kalau sahamnya turun ya, dengan dana cadangan tadi maupun dengan cara membongkar dari saham yang lain ya, terutama dari nomor satu yang sedang naik harganya. Atau bisa juga dengan dividen dari saham yang kedua teman-teman ya. Dan saya kira ini konsep yang bisa kita ambil ya, salah satunya ya dari beberapa kombinasi saham dalam satu portofolio kita. Nanti kalau dana kelolaannya bertambah bisa ditambah, jadi mungkin karakternya tetap seperti ini ya, karakternya tetap seperti saham 1, 2, dan 3, namun jumlah sahamnya yang ditambah ya. Misalkan untuk yang ke-1 bukan hanya saham Bank BRI ya, misalkan bisa ditambah saham yang lain. Misalkan kalau mau bank juga mungkin bisa Bank BCA atau Bank Mandiri seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk cyclical juga mungkin bisa dikombinasikan dengan kalau untuk lebih aman diversifikasi mungkin bisa ke sektor yang lain ya, selain sektor tambang, barangkali dengan sektor otomotif yang juga dividennya besar dan dia cukup cyclical juga. Misalkan Astra, ASII ya, atau MPMX, atau properti Demas barangkali ya. Lalu yang ketiga, fast grower-nya bisa mungkin lihat beberapa saham-saham fast grower misalkan di sisi di sektor consumer good ya. Lalu saham turnaround, silahkan teman-teman amati perusahaan-perusahaan ternama yang sudah kinerjanya solid namun saat ini sedang kinerjanya kurang bagus ya. Itu saya kira teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah support channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.